Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung banyaknya. Kemudian marilah kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Nasir. Saya mahasiswa semester 6 di Universitas Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya, yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar kelas 5. Nah, materi yang akan saya ajarkan kepada siswa ialah materi yang berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir. Dan metode yang akan saya gunakan adalah metode diskusi kelompok. Nantinya siswa akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Lalu buku yang kami gunakan adalah buku Pendidikan Agama Islam kelas 5 sekolah dasar, penerbit Bumi Aksara, dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Lalu saya juga akan menggunakan media pembelajaran tambahan, yaitu namanya THR 100 poin. Nah, THR 100 poin ini adalah sebuah amplop yang berisi soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Di dalam amplop ini ada 5 soal. Masing-masing soal itu bobot nilainya adalah 20 poin, sehingga ketika dijumlahkan semuanya berjumlah 100 poin. Lalu media THR 100 poin ini bisa juga dikaitkan dengan post-test siswa. Nah, nantinya setelah media THR 100 poin ini dibagikan kepada siswa, siswa pun dituntut untuk menjawab seluruh soal yang ada di amplop ini. Jika waktunya masih dapat untuk semua soal-soal ini sama-sama diperiksa dengan siswa, maka pada pertemuan itu juga soal-soal tersebut akan diperiksa dengan siswa. Tetapi apabila waktunya tidak sampai, maka boleh soal-soal ini diperiksa dengan siswa di pertemuan selanjutnya. Baiklah, mungkin itu saja. Selamat menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak Ustaz? Biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak Ustaz sekalian, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, sebelum
sebelum kita memulai pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya, Nak? Ya, silakan Isan, pimpin doa belajar. Baiklah, Ustadz absen terlebih dahulu ya, Nak. Ajiba Zahra, Ajiba Zahira, Aisyah Tamimah, Aldino, Hadir Ustaz. Alvin, Hadir Ustaz. Alif, Tidak hadir Ustaz. sakit ya. Alisa, Aradwi Septia, Hadir Ustaz. Asyifa, Aulia Zahwa, Hadir Ustaz. Bagus, Hadir Ustaz. Chandra, Ustaz. Dinda, Hadir Ustaz. Zaki, Hadir Ustaz. Viola, Hadir Ustaz. Isan, Hadir Ustaz. Abi, Hadir Ustaz. Niko, Hadir Ustaz. Siti Khadiza. Baiklah anak-anak Ustaz, pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang mencintai sifat apa, Nak? Perdamaian ya. Nah, coba Ustaz ingin menanya pada masing-masing kelompoknya ya. Jadi sebelumnya Ustaz jelaskan terlebih dahulu bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan bagi seluruh umat manusia, baik itu yang beragama Islam ataupun yang beragama lain, ya baik itu Kristen, Buddha, Hindu dan yang lain-lain. Nah, kemudian sebagai suri tauladan kita, maka hendaklah kita mencontoh segala perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk beliau adalah seorang Rasul yang sangat mencintai perdamaian. Ya, baik, coba Ustaz tanya kelompok 1. Nah, coba kalian berikan contoh salah satu perbuatan yang membuat kalian semakin mencintai perdamaian. Siap-siap ya kelompok 2, 3, 4, dan 5, pikirkan jawabannya. Coba, Nak, masih ingat? Salah satunya suka berkumpul dengan orang lain, betul ya. Ya, suka berkumpul dengan orang lain, suka berkumpul dengan orang beragama Islam. dan juga beragama non muslim ya. Suka berkumpul dengan ras yang berbeda dengan kita. Nah, dari perkumpulan tadi timbullah rasa saling menghargai dan timbullah kita saling mencintai, akhirnya kita saling berdamai, ya kan, menimbulkan suasana perdamaian. Coba kelompok 2 kasih salah satu contoh sifat sebuah sikap ya yang membuat kita saling mencintai.
dan saling berdamai. Apa salah satu perbuatannya? Tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti agama Islam, ya. Nah, itu salah satunya juga. Allah mengatakan, dengarlah semuanya, Allah mengatakan di Al-Quran, la ikraha fi din, tidak ada paksaan di dalam agama, sehingga kita semuanya berdamai dengan agama lain. Coba nomor 3 nak, sebutkan salah satu perilaku yang membuat kita mencintai perdamaian. Iya, saling menghormati dan menghargai keyakinan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada permusuhan di dalamnya. Hingga akhirnya kita semua mencintai perdamaian. Nah, itulah tadi hal-hal yang dapat kita lakukan agar supaya kita semua itu mencintai yang namanya perdamaian. Nah, itu perdamaian tadi, ya, itu bisa membuat kita tenang, suasana tenang, damai, ya kan? Hingga tidak ada permusuhan, ya kan? Itu nanti ada efeknya di yaumil akhir kelak, ya. Di saat kita berdamai, kita tidak saling bermusuhan, maka tidak akan banyak dosa yang kita perbuat oleh orang lain. Dosa yang sulit untuk dimaafkan itu, ataupun sulit kita untuk meminta maaf, dosa kepada siapa? Kepada orang lain. Kalau kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, masih menerima tobat kita. Tetapi kalau kita berbuat dosa kepada orang lain, ya, maka dosa tersebut akan terus tetap berjalan sampai orang lain tersebut memaafkannya. Bagaimana kalau dia telah meninggal? Bagaimana kita meminta maafnya? Susah kan? Nah, makanya itu mari kita saling berdamai, tidak saling bermusuh, sehingga kita tidak memiliki dosa kepada orang lain. Karena itu nanti dosa kita akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil akhir kelak. Sebagaimana pembahasan kita selanjutnya ini, ya, yaitu tentang apa? Nah, coba buka bukunya semuanya, ya. Lihat halaman 128. Tentang apa? Mengenal hari akhir, ya. Nah, coba kalian semua silakan buka bukunya. Kalian baca halaman 128, yaitu tentang mengenal hari akhir, sampai halaman 133. Ya, Ustadz kasih waktu hanya 25 menit saja untuk membacanya. Ya. Semuanya silakan dimulai untuk membaca. Baiklah anak-anak Ustadz sekalian, sudah selesai tadi membacanya? Sudah. Nah, silakan bukunya disimpan semuanya, nak. Ya. Oke, baik. Ustadz punya THR untuk kalian semua. Nah, ini namanya THR 100.000. THR 100 poin. Tepuk tangan lagi. Nah, baik. Jadi di masing-masing amplop ini, amplop THR ini, ada soal yang akan kalian jawab. Nah, nanti
semuanya berjumlah 100 koin nilainya. Nah, masing-masing amplop memiliki 5 soal. Nah, jika kalian berhasil menjawab kelima soal tersebut, di total semuanya berjumlah 100 poin. Berarti satu soal berjumlah 20 poin. Silakan kelompok 1 pilih nak. Ketua kelasnya aja yang maju. Ketua kelompok saja yang maju. Iya, silakan kelompok 2. Silakan kelompok 3. Baiklah anak-anak ustaz sekalian, karena waktu kita sudah habis. Nah, itu nanti tugasnya silakan kalian kerjakan per kelompok dan dikumpul di pertemuan minggu depan. Paham anak-anak ustaz sekalian? Paham. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah.